Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur atas anugerah hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon tuntunan Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan hari ini. Kita berdoa saudara. Maha besar Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya kembali mengajak saudara untuk memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang kiranya dapat mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan baik, yaitu pujian yang berjudul Tuhan Punya Rencana. Kiranya menjadi berkat bagi saudara. Mari kita dengarkan pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kiranya pujian ini walaupun dengan suara yang pas-pasan saudara, tetapi hati saya tulus untuk memuji Tuhan dan kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saudara, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-24 saudara, ayat yang ke-10. Mari kita membaca Alkitab saudara, dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini coba kita renungkan pada pagi hari ini, karena ada begitu banyak orang yang ketika menghadapi pergumulan, dia biasanya tawar hati, dia biasanya tidak bersemangat, dia langsung lemah dan putus asa. Memang kita tidak mempunyai kekuatan lagi dalam situasi seperti itu. Topik renungan kita pagi ini adalah jangan menyerah, tetaplah berjuang. Ini yang akan kita renungkan. Jacob Eris saudara pernah berkata seperti ini, beberapa kegagalan hanyalah merupakan cicilan-cicilan untuk mendapatkan kemenangan. Ini sebuah ungkapan yang sangat bermakna, menggugah hati kita untuk mengerti bahwa kegagalan bukan untuk ditangisi, tetapi kegagalan merupakan peluang emas bagi kita untuk menggapai keberhasilan dan kemenangan serta kesuksesan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa siluet dalam logo NBA saudara adalah bintang NBA sepanjang masa. Dia adalah Jerry West. Ya, semua orang pencinta ya bola basket pasti tahu nama ini. Dia adalah seorang pentolan Los Angeles Lakers, pemain yang kerap dijuluki Mr. Clutch, disebut-sebut sebagai guard terbaik dalam sejarah NBA saudara. Luar biasa. Bukan karena tinggi badannya atau aspek atletisnya yang membuat dia seperti itu, melainkan karena seringnya dia mengalami insiden berdarah yang menimpa dirinya ketika dia mengikuti setiap pertandingan. Dia begitu sering mengalami kecelakaan. Setidaknya ditulis saudara ada 9 kali Jerry West mengalami patah tulang hidung saat mereka bertanding. Ia juga tak jarang harus dibopong, bahkan harus ditandu keluar dari lapangan karena dia mengalami cedera yang parah saudara. Artinya dia begitu sering mengalami ya celaka, musibah, masalah ketika dia bertanding saudara. Tetapi kalau kita lihat West sendiri, dia telah tercatat 14 kali masuk dalam All Star Team ya. Namun walaupun seperti itu, baru 1 kali dia memenangi pertandingan dari 14 kali. Gagal ya. Tetapi baru 1 kali dia mengalami ya kemenangan dalam pertandingan itu. Ia menjadi orang ketiga yang mencetak lebih dari 25.000 poin, di mana tiap pertandingan bisa dikatakan rata-rata ia bisa membukukan 27 poin saudara. Dan pada tahun 1997 West dimasukkan dalam daftar 50 pemain terbaik dalam sejarah NBA. 50 pemain terbaik saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ingin kita belajar di sini? Jerry West ini dikenal oleh dunia saudaraku, bukan hanya karena permainan yang hebat, bukan itu yang kita lihat, namun karena perjuangan yang luar biasa dalam meraih keberhasilan itu. Gigihnya dia, walaupun dia mengalami banyak masalah, banyak kegagalan, cedera yang luar biasa, tetapi dia tidak menyerah oleh karena mengalami masalah seperti itu. Gigihnya dia itu saudara, dalam pencapaiannya menuju guard terbaik. Kalau kita lihat dalam sejarah NBA, ia telah berjuang habis-habisan saudara. Kalau kita lihat
sehingga ia pantas menerima penghargaan bergengsi tersebut, diabadikan, ditinta emaskan saudara, karena perjuangan yang gigih, yang tidak kenal menyerah seperti itu. Benarlah saudara ujaran seorang ya bijak, dia berkata seperti ini, bahwa keberhasilan sebenarnya bukanlah segala-galanya. Keberhasilan yang ingin kita raih bukanlah segala-galanya saudaraku. Ini penting untuk memotivasi kita, tetapi proses menuju keberhasilan itulah yang segala-galanya. Jadi keberhasilan itu impian kita saudara, itu bukan segalanya, tetapi proses mencapai keberhasilan ini yang perlu kita perhatikan, inilah segalanya. Karena tanpa proses tidak akan ada hasil yang bisa kita gapai saudara. Sehingga yang segala-galanya itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Mengapa seperti itu saudaraku? Karena semua orang bisa saja meraih sebuah kesuksesan, tetapi untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan cara yang jujur, dengan cara kerja keras, gigih, ya, giat, tidak mengenal menyerah. Kalau kita lihat, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Jerry West melakukannya. Proses yang dihadapi itulah yang membuat dia terkenal menjadi orang hebat. Bukan hanya sekedar prestasi yang dia capai itu. Ada banyak orang yang bisa berhasil dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang gampang, dengan memintaskan secara segala jalan, ya. Tetapi yang diharapkan di sini bahwa kualitas kesuksesan kita ada pada proses hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal berkata kepada kita, Amsal 12 ayat 24. Demikian dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan ya kerja paksa. Kalau kita tetap gigih, kalau kita tetap giat, kalau kita rajin, dikatakan kita akan memegang kekuasaan, kita akan memegang kendali, kita akan menggapai segala impian dan kesuksesan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, bila hari ini saudara sedang meniti karir atau sedang mengharapkan hasil yang baik dari apa yang selama ini saudara harapkan dan impikan atau rencanakan dan saudara lakukan, ya, dan ternyata saudara mengalami tantangan, saudara mengalami banyak cobaan, bahkan cucuran air mata, saya ingin katakan kepada saudara, jangan patah semangat saudaraku, ya. Jangan patah semangat, jangan menyerah, karena proses yang sedang saudara jalani itu sesungguhnya itu adalah jalan yang membuka peluang emas bagi saudara. Kalau saudara tetap setia, kalau saudara tetap berjuang, kalau saudara tetap giat melakukannya, itu merupakan jalan yang harus dilewati untuk membawa saudara kepada pintu kemenangan sejati dalam hidup ini. Jadi saya ingin katakan saudara, kalaupun ternyata saudara sudah berusaha tetapi ada banyak tantangan, jangan menyerah. Tetaplah berjuang saudara, tetaplah melangkah, tetaplah giat dan bekerja keras. Karena Tuhan sedang memperhatikan setiap hal yang kita lakukan. Kalau kita selalu tahu saudaraku bahwa Tuhan turut bekerja di sana, ya, akan membantu kita, memampukan kita menggapai segala impian kita pada waktu Tuhan, dan kita akan menikmati keberhasilan itu dan dipenuhkan di dalam sukacita. Untuk itu apapun yang terjadi, tetaplah semangat saudara. Ini pesan yang selalu saya sampaikan, apapun yang terjadi, tetap semangat, jangan pernah menyerah, ya. Tetapi saya ingin katakan juga, mohon kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara merasa tidak mampu, lemah, berdoalah, mohon kekuatan dari Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga saudara diberi kemampuan, sabar, setia, meraih segala impian saudara dengan kemenangan dalam Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Untuk itu saudaraku, jangan menyerah, ya, tetaplah saudara berjuang. Tuhan memberkati saudara pagi ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman pagi ini, meneguhkan iman percaya kami untuk tidak menyerah dalam hidup apapun persoalan yang kami hadapi.
tetapi oleh kekuatan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk tak berjuang, giat bekerja keras untuk menggapai segala impian dan cita-cita kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun, mungkin ada yang sedang lemah, kuatkan mereka. Ada yang sedang putus asa, beri harapan. Ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Ada yang sedang dibelenggu beban yang berat, berikan mereka kelegaan Tuhan. Hamba juga mendoakan umat Tuhan pagi ini yang sedang mendengarkan renungan ini dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, hamba doakan mereka semua biar tangan Tuhan menjamah kehidupan mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini, tolong mereka Tuhan, bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga doakan anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan, baik dari TK sampai perguruan tinggi, yang sedang belajar, Tuhan berikan mereka semangat belajar. Yang menghadapi ujian, Tuhan berikan mereka pengetahuan. Yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, buka jalan kepada mereka. Yang sedang bergumul menyelesaikan tahap pendidikan mereka dan perguruan tinggi, berkati mereka semua Tuhan. Inilah harapan kami. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena di hari mereka berulang tahun, mereka mendapatkan berkat rezeki baru dari Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan. Ajar supaya mereka tahu bersyukur hari ini dan penuhkan sukacita mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh beban hidup yang berat, oleh perkara persoalan hidup yang berat. Tuhan yang baik, ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba meminta berkat Tuhan atas mereka. Berkatilah mereka semua Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan hidup yang mungkin sudah hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan saudara, tetaplah semangat saudaraku. Semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Itu komitmen kami saudara. Bantu juga kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain, supaya ada banyak orang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan seperti saudara. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama ya mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi kita semuanya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKB Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.